Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kami membahas materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Khaliza Abdatisyah dengan nomor induk mahasiswa 201-232. Perkenalkan, nama saya Silsinur Ajijah dengan NIM 2001313. Perkenalkan, nama saya Farah Sabila Febriani dengan NIM 2000541. Perkenalkan, nama saya Syalwa Putri Cikal Amalia dengan NIM 2000955. Langsung saja yuk kita masuk ke materi. Materi yang kami bawakan berjudul Landasan Pendidikan Berbasis Sosiologi. Yang pertama, kita akan mendefinisikan apa sih itu individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama ada individu. Individu adalah manusia perseorangan yang dapat memiliki karakteristik sebagai satuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau biasa disebut dengan otonom. Selanjut, ada pengertian masyarakat. Masyarakat yang disampaikan oleh Ralph Linton adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan secara jelas. Selanjutnya ada pengertian masyarakat juga oleh Selo Sumarjan yang mendefinisikan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan menurut Sudjono Sukanto tahun 1986. Dari dua definisi masyarakat yang tadi telah saya bacakan, dapat diidentifikasi bahwa masyarakat ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada unsur manusia atau individu-individu yang telah hidup bersama. Yang kedua, ada mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada mereka mempunyai kesadaran sebagai kesatuan. Yang keempat, ada mereka merupakan satu sistem hidup bersama yang telah menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu sama lain. Lanjut, ada pengertian kebudayaan. Kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Koncaraningrat tahun 1985. Kebudayaan ini memiliki 3 jenis wujud. Ketiganya ini berciri-ciri. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, ataupun peraturan. Yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Antara individu, masyarakat, dan kebudayaan tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, harap memaklumi bahwa setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya, ataupun masyarakat itu sendiri terbentuk dari individu-individu. Masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi oleh individu, sebaliknya. Masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu-individu yang membangunnya. Interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpangan tingkah laku sosial, dan kontrol sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, untuk mencapai suatu tujuan, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Adapun dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan mereka.
Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya dan diharapkan sesuai pula dengan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar terciptanya konformitas dan homogenitas, yaitu konformitas yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu di masyarakat. Pendidikan informal, formal, dan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara terselenggara secara wajar di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsungnya di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat kerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat istiadat, dan sebagainya. Pengetahuan, sikap, nilai-nilai, norma, atau adat istiadat ditentukan dan diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota bermasyarakat antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal tersebut. Pendidikan formal atau sekolah. Sekolah sebagai pranata sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat maupun pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Kita menganalisa bahwa sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat. Aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi ataupun manusia yang punya struktur yang mencakup berbagai kedudukan, peranan, misalnya seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan lain sebagainya. Fungsi pendidikan sekolah. Fungsi pendidikan sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi, fungsi integrasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, dan yang terakhir ada fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Fungsi pendidikan non-formal antara lain mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan film pendek yang berjudul Landasan Pendidikan Sosiologi. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuswanto MPD selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan.